Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Jalan Saputra, NIM A11 2021 13862. Bila di sini saya akan mengerjakan tugas proyek akhir jaringan komputer, yang mana di sini saya mendapatkan proyek B atau genap. Yang mana soalnya berbunyi seperti berikut. Sebuah perusahaan menyediakan alamat IP 172.31.xxx.0 di mana XX adalah 2 digit NIM terakhir. Desainlah skema pengalamatan IP untuk keperluan berikut menggunakan cara subnetting untuk efisiensi penggunaan IP. Di sini terdapat subnetting koneksi pusat komputer yang berjumlah 60 host, kemudian koneksi antar kantor point to point, kemudian koneksi pusat Jogja 12 host, kemudian koneksi pusat Semarang sejumlah 100 host. Sebelum ke langkah berikutnya, di sini saya akan membuat tabel subnetting terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan supaya memudahkan untuk semuanya. Yang mana dalam subnetting ini untuk kantor pusat Semarang terdapat 100 host, yang mana di sini kita harus memilih jumlah host yang banyak terlebih dahulu. Kemudian di kantor pusat Jakarta terdapat 60 host, kemudian kantor pusat Jogja terdapat 20 host, point to point Jakarta Semarang terdapat 2 host, kemudian point to point Jogja Semarang terdapat 2 host. Kemudian di sini kita akan mengalokasikan subnetting, yang mana alokasi berikut 2 berpangkat berapa yang hasilnya melebihi IP atau host dari kantor pusat yang tidak melebihinya terlalu jauh. Di sini saya mendapatkan 2 pangkat 7 yang mana berjumlah atau hasil 128. Kemudian pada prefix ini, prefix tersebut maksimalnya adalah 32. Kemudian dari prefix tersebut kita kurangkan jumlah pangkat saat mengalokasikannya. Jadi 32 dikurang 7 25. Kemudian pada tabel subnetmas di sini terdapat 255.255.255. Kemudian total subnet adalah 256 dikurangin total alokasi 128, yakni 128. Kemudian pada NA ini yaitu default IP yang mana IP tersebut 172.31, kemudian 62 NIM kita sendiri, kemudian 0. Kemudian pada BA nya yaitu 1 digit sebelum alokasinya yaitu 108, jadi BA nya 127. Jadi 172 31 62 kemudian 127. Kemudian di sini saat kita menentukan HA, yang mana pada NA kita menambahkan 1 IP dan pada BA mengurangi 1 IP, yang mana pada NA tersebut berakhiran 0. Jadi di sini kita menambahkan 1 digit, jadi berjumlah 1. Kemudian pada seterusnya yaitu pengurangan pada BA 1 digit, yang mana pada BA 127 dikurangi menjadi 126. Kemudian pada seterusnya kita lakukan hal yang sama seperti pada kantor pusat Semarang. Kemudian pada kantor pusat Jakarta, di sini saya mendapatkan 2 berpangkat kan 6, yang mana hasilnya 64. Kemudian maksimal prefix dikurangin 6 yaitu 26. Kemudian subnetmasnya 255.255.255, kemudian 192. Kemudian pada NA nya 172.31.62, yang mana di sini kita mendapatkan alokasi dari
kantor pusat Semarang 128. Kemudian pada BA-nya di sini kita menambahkan dari alokasi subnet sebelumnya, itu 172.31.62.191. Kemudian pada HA-nya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu 62 titik dan penambahan digit 128 jadi 129. Kemudian 62 titik pengurangan digit dari BA 190. Seterusnya kantor pusat Jogja, ini saya mendapatkan 2 berpangkatkan 4 sama dengan 16. Kemudian prefixnya 28. Kemudian subnesmatnya 255.255.255.240. Kemudian pada NA-nya 172.31.62.192. Kemudian pada BA-nya 172.31.62.207. Kemudian pada HA-nya 62.193 dan 62.206. Kemudian pada P2P Jakarta Semarang 2 pangkat 2 dengan 4. Kemudian prefixnya 30, subnet maxnya 255.255.252. Kemudian pada NA-nya 231.62.208. Kemudian pada BA-nya 172.31.62.211. Kemudian pada A-nya yaitu pengurangan NA dan penambahan NA dan pengurangan BA. 62.209 kurang 62.210. Kemudian pada P2P Jogja Semarang 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian prefixnya 30, subnet maxnya 255.252 sama seperti P2P Jakarta Semarang. Kemudian NA-nya 172.31.62.212, yaitu penambahan dari BA 172.31.62.211. Kemudian pada BA-nya 172.31.62.215. Kemudian di sini pada HA-nya 62.213, kemudian 62.214. Kemudian di sini kita sudah membuat subnetting. Sebelum ke langkah berikutnya, kita melakukan subnetting. Kita melihat soalnya kembali, yang mana di sini terdapat panduan untuk mengerjakan langkah selanjutnya, yaitu penghubungan router, yang mana penghubungan antara router Jakarta ke WLAN Jakarta menggunakan interface FA 0/0 dan router Jakarta ke router Semarang menggunakan SE 0/0/0 DCE. Kemudian untuk router Jogja menghubungkan ke switch LAN Jogja menggunakan FA 0/24, kemudian
kemudian router Jogja SE 0 per ya, kemudian menghubungkan antara router Jogja dengan router Semarang menggunakan interface SE 0 per 0 per 0. Selanjutnya itu menghubungkan router Semarang ke switch LAN Semarang menggunakan FA 0 per 0 dengan menggunakan interface FA 0 per 0. Selanjutnya menghubungkan router Semarang dengan router Jakarta menggunakan SE 0 per 0 per 0 dan menghubungkan router Semarang dengan router Jogja menggunakan SE 0 per 0 per 1 DCE, yang mana host 1 pada kantor pusat maupun kantor cabang akan menggunakan IP address pertama pada subnet, sedangkan host terakhir pada masing-masing kantor akan menggunakan alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya dari masing-masing subnet. Kemudian di bagian tabel bawah ini yaitu konfigurasi pada CLI di setiap routernya, yang mana awalnya kita di sini memberi penamaan setiap routernya. Kemudian di bagian router Jakarta kita namai dengan R_JKT, kemudian di router Jogja kita beri nama R_YGY, kemudian di bagian Semarang kita beri nama R_SMJ. Kemudian privilege access password, yang mana password tersebut adalah NIM 5 digit terakhir kita, kemudian konsol akses password sama menggunakan 5 digit NIM terakhir kita, kemudian telnet access point menggunakan 5 digit terakhir NIM kita, kemudian interface serial koneksi WAN ke kota. Kemudian di sini menggunakan clock rate sebesar 128.000, kemudian interface fast ether dikoneksikan ke LAN. Kemudian yang terakhir yaitu routing, yaitu pengenalan antara router kota dari Jakarta ke Semarang, Semarang ke Jogja. Langsung saja di sini kita akan menuju ke pengerjaan topologinya. Di sini kita langsung membuat topologinya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk mempersingkat waktu, yang mana terdapat PC, switch, dan router. Di sini kita akan menghubungkan antara PC dan dengan switch. Di sini kita menggunakan automatically cross connection tape untuk menghubungkan antara PC dan switch. Lakukan langkah berikut satu persatu antara PC yang tersedia ke switch. Nah, seperti ini kita sudah menghubungkan kabel antara PC dan switch menggunakan kabel Copper Strike Stroke. Di sini kita memilih ke FA Ethernet 0 per 0 ke switch, yaitu menggunakan FA Ethernet 0 per 24. Dan dari sini switch FA 0 per 0 ke switch FA Ethernet 0 per 24. Kemudian di sini dari router FA Ethernet 0 per 0 ke switch fast internet per 24. Kemudian di sini kita menghubungkan kabel di setiap routernya, dari router Jakarta ke, di sini kita menggunakan serial 0 per 0 per 0, kemudian pada Semarang menggunakan serial 0 per 0 per 0. Kemudian dari router Semarang ke router Jogja menggunakan 0 per 0 per 1, dan di router Jogja 0 per 0 per 0. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi setiap routernya di dalam CLI, yang mana pada tahapan ini kita merubah hostname
mengatur privilege X password, konsol akses password, talent akses password menggunakan 5 digit NIM terakhir dengan menambahkan IP FA 0/0 menggunakan hash IP address pada subnet, memberikan IP untuk koneksi serial point to point dari Jakarta ke Semarang dengan interface WAN pada Semarang menggunakan host IP. Dan di sini sebelumnya kita akan konfigurasi pada router Jakarta terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan no, enter, kita kembali, kita ketikkan n, kemudian T. Di sini kita akan memberikan nama atau hostname pada routernya. Kemudian kita enter, kemudian kita menambahkan privilege exit password dengan ketikkan enable secret 13862, kemudian kita enter dan LAN PTY 0404. Kemudian di sini kita inputkan password, kemudian kita enter, kemudian kita di sini exit, kemudian di sini kita ketikkan LAN console 0, kita enter, saya isikan password kembali untuk yang kedua kalinya, kemudian kita ketikkan login, yang mana ini berfungsi untuk mengkonfigurasi pengenalan antara IP routernya. Kemudian kita ketikkan exit, kita enter, kemudian kita ketikkan TFA 0/0, kita enter. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan IP FA 0/0 menggunakan address IP address pada subnet. Ya, DD 72.31.62.190, kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian di sini maaf tadi kekurangan titik, di sini tambahkan titik terlebih dahulu, kemudian kita enter, ketikkan no shutdown, kemudian kita enter, kemudian kita enter kembali, kita ketikkan exit, kemudian di sini kita masuk ke INT serial 0/0/0, kita enter. Dan di sini kita menambahkan lagi IP untuk koneksi serial point to point dari Jakarta ke Semarang dengan interface WAN pada Semarang menggunakan host IP. Tambahkan IP-nya, IP ADD 172.31.62 dan 210. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian di sini kita akan memberikan clock rate, yang mana pada soalnya pada tertera banyak 128.000. Kita menambahkan clock rate 128.000, kemudian kita enter, ketikkan no shutdown, kita enter, kemudian kita exit. Jika sudah, di sini kita bisa menutup konfigurasi CLI pada router Semarang. Nah, sebelum kita konfigurasi, icon pada kabel tersebut berwarna merah. Setelah kita konfigurasi, dia akan berubah menjadi berwarna hijau, yang mana disitu sudah terhubung antara router dan switch. Kemudian di sini kita akan konfigurasi router pada Semarang. Pada konfigurasi CLI Semarang hampir sama seperti CLI Jakarta sebelumnya. Bedanya router Semarang
hubungan dengan dua serial, yaitu serial 0/0/0 dengan serial 0/0/1. Maka pada router Semarang ini CLI-nya menambahkan dua serial karena DCE-nya ada pada router Jakarta. Maka pada router Semarang dalam serial 0/0/0 tidak usah menambahkan clock rate. Pada serial 0/0/1 dibutuhkan clock rate karena koneksi P2P router Semarang dan Jogja terdapat DCE pada router Semarang. Dan kita ketikkan no dan mengcall T, enter. Kemudian di sini kita akan memberikan nama atau username terlebih dahulu pada router Semarang. Dan kita enter. Kemudian kita memberikan enable script 5 digit NIM kita yang terakhir. Kemudian PTY 4, enter. Kemudian kita berikan password. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita akan exit. Selanjutnya bukan dan console no, enter. Kemudian kita masukkan password yang kedua kalinya untuk konfirmasi untuk langkah selanjutnya. Dan sini login, enter, exit, kemudian NT FA 0/0. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan IP ID 172 162 126. Kemudian subnet masknya 5 dan 128. Di sini ketikkan no sh, kita enter. Lalu kita enter kembali. Kemudian masukkan INT serial 0/0/0, kita enter. Kemudian di sini kita menambahkan IP kembali IP ADD 123162 209. Kemudian subnet masknya 255.255.252. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Enter. Sudah seperti ini, kita enter kembali. Kemudian kita masuki langkah berikutnya dengan menggunakan INT serial, kita ketikkan S 0/0/1. Sini untuk router dari Semarang ke Jogja atau dari Jogja ke Semarang. Enter. Kemudian mendapatkan IP 213 dengan subnet mask 255.252. Kemudian kita enter. Kemudian kita menambahkan clock rate 128.000. Kemudian kita enter, ketikkan no shutdown, enter kembali. Kemudian di sini kita ketikkan exit. Jika sudah konfigurasinya seperti ini, kita bisa menutup CLI-nya. Kemudian di sini kita akan konfigurasi ke router Jogja. Nah, sebelum kita konfigurasi tadi, kabelnya berwarna merah dan sekarang sudah berwarna hijau antara switch dengan router. Kemudian dari
router Jakarta ke router Semarang sekarang sudah berwarna hijau. Kemudian kita konfigurasi pada router Jogja. Kita lakukan hal seperti tadi, masukkan CLI, no, benar. Kemudian di sini kita memberikan nama atau name router Jogja. Pada CLI Jogja hampir mirip dengan CLI Jakarta, hanya saja menambahkan serial 0 per 0 per 0 dan tidak membutuhkan clock rate. Kemudian jika sudah di sini kita enter, kemudian kita menambahkan enable secret 11.862, kemudian kita enter LAN VTY 0 spasi 4, kemudian kita inputkan, berikan password ya, dan kita enter, kita ketikkan exit, sehingga kemudian masuk ke LAN console 0. Kemudian di sini kita memasukkan password kembali, kemudian kita ketikkan login dan kita ketikkan exit kembali, dan kita masuk ke NTFA 0 per 0 dan enter. Kemudian di sini kita akan menambahkan IP untuk di router Jogjanya, satu type B ADD 22 B1 62 206, kemudian subnet masknya 255 255 255 240, kemudian kita enter, ketikkan no sh ya, ketikkan exit, kemudian kita menambahkan, kemudian kita masuk ke ketikkan ENT S0 0 per 0 ENT S0 per 0 per 0 enter, dan kita menambahkan IP kembali 2 pada router Jogja 31 62 dan 214, kemudian subnet masknya 255 255 255 252, dan kita enter, kita ketikkan no sh, kita enter, kita kembali, kemudian kita exit. Jika sudah, di sini kita bisa menutup konfigurasi CLI pada router Jogja. Nah, di sini yang mana sebelumnya tadi berwarna merah sekarang sudah hijau semua antara switch ke router dengan router ke router, antara 3 router dari router Jakarta ke router Semarang, dari router Semarang ke router Jogja. Kemudian selanjutnya setelah kita mengkonfigurasi router Jakarta, router Semarang, dan router Jogja, selanjutnya yaitu mengatur IP host atau PC. Yang pertama kita atur pada PC Jakarta, itu pertama kita masukkan ke desktop IP konfigurasi, dan di sini kita masukkan IP 72 31 62 129, kemudian dengan subnet masknya 255.255.192 dengan default gateway 172.31.62.190. Sudah, kita close, lanjut ke PC berikutnya, ke desktop, kan punya 172.60
31, 62, 188, dengan subnet mask 255, 255, 255 dan 192 dengan default gateway. Kemudian kita masukkan IP pada PC selanjutnya 172, 31, 62, 188 dengan subnet mask 255, 255, 255, 192 dengan default gateway 172, 31, 62, 190. Kemudian di sini kita akan menguji coba yaitu ping pada satu kota, yaitu kota Jakarta, kan ping 172, 31, 62, 188. Bentar. Di sini kita sudah berhasil. Sudah, kita bisa tutup. Kemudian kita akan memberikan IP pada host 1 Semarang dan IP carikan IP-nya 172, 31, 62 dan 1. Kemudian dengan subnet masknya 255, 255, 128 dan default gateway-nya 172, 31, 62, 126. Kemudian kita close. Kemudian pada PC kedua desktop IP konfigurasi dan ini 172, 31, 62, 100. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 128 dengan default gateway-nya 172, 31, 62, 126. Kemudian jika sudah memberikan IP di setiap PC-nya, kita akan melakukan uji coba yaitu ping IP ping 172, 162, 100. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa lanjut ke konfigurasi IP PC berikutnya. Kemudian di sini kita akan memberikan IP pada PC Jogja host 1, ke desktop IP configuration. Kemudian dengan 172, 31, 62, 193. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 240 dengan default gateway 172, 31, 62, 206. Oke, sudah, kita tutup dan ke PC berikutnya, ke desktop IP configuration 172, 31, 62, 204. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 200, 240 dengan default gateway 172, 1.62, 206.
Jika sudah memberikan IP di setiap PC-nya, kita bisa lakukan uji coba pin seperti sebelumnya dengan ring 172.31.62.204. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kita tutup. Kemudian jika sudah berhasil kita pinkan di setiap PC-nya, maka sudah selesai untuk konfigurasi IP di setiap PC-nya. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi IP di setiap PC-nya, di sini kita akan routing atau memberikan pengenalan di setiap routernya, dari router Jakarta ke Semarang dan Jogja. Di sini kita masuk ke pertama, kita akan mengonfigurasi dari router Jakarta terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI, kita enter. Nah, sebelumnya kita kan sudah menyeting atau memberikan password sebelumnya. Di sini kita cukup memasukkan password yang sudah kita setting tadi. Kemudian di sini sudah kita ketikkan, kemudian kita di sini memasukkan password kembali. Kemudian di sini const, kemudian tambahkan NA dari subnet Semarang dan IP serial yang dilewati, yaitu tambahkan NA dari subnet Jogja dan IP serial dari Semarang, dan IP route 172.31.62, yaitu pertama tadi 0 dengan default gateway 255.255.255 128 dan 172.31.62.209. Kemudian jika sudah, kita ketikkan IP selanjutnya, IP route selanjutnya 172.61.62.192 dengan subnet masknya 255.255.255.240. Kemudian IP nya 172.61.62.29. Dari IP dan subnetnya berikut kita mendapatkan dari yang tadi 107 IP route 172.31.64.662/0, kita dapatkan yaitu NA dari Jakarta. Kemudian 255.255.255.128 yaitu subnet masknya Jakarta. Selanjutnya 172.31.62.209 yaitu jalur antara Jakarta ke Semarang. Selanjutnya untuk IP berikutnya yaitu IP route 172.31.62.192 yaitu, kemudian IP dasar tersebut itu dapatkan NA dari subnet Semarang dan IP serial yang dilewati. Kemudian jika sudah menambahkan semuanya, kita exit. Nah, jika sudah, di sini kita bisa menutup atau pengenalan router dari Jakarta. Selanjutnya kita konfigurasi atau mengenalkan router bagian Semarang. Di sini untuk mengenalkan router Jakarta ke Jogja. Selanjutnya yaitu mengenalkan router Jakarta dan Jogja ke router Semarang dengan menambahkan NA dari subnet Jakarta dan IP serial dari Jakarta. Di sini kita masukkan password, masukkan password kembali.
Oke, di sini kita menambahkan IP rootnya. dengan subnet masknya 255 255 192, kemudian hanya 172 31 62 dan 210. Kemudian tambahkan NA dari subnet Jogja dan IP serial Jogja. Kan IP root 172 31 62 192 dan subnetnya 255 255 255 240 dan 172 31 62 214. Jika sudah, kita enter, kemudian kita tekan exit, enter. Nah, jika sudah kita bisa menutupnya. Selanjutnya kita mengenalkan router Jakarta dan Semarang ke router Jogja dengan menambahkan NA dari subnet Semarang dan IP serial dari koneksi P2P antara Semarang dan Jogja. Kita masuk ke CLI nya, kita enter, kita masukkan password, kemudian Ctrl+T, enter, IP root 172 31 62 0, kemudian subnet masknya 255 255 255 128 172 31 62 213, enter. Kemudian menambahkan NA dari subnet Jakarta dan IP serial P2P antara Semarang dan Jogja. IP root 72 31 62 128 dengan subnet masknya 255 255 255 192 72 31 62 213. Sudah, kita enter dan tekan exit, kita enter kembali. Kemudian jika sudah, kita close. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi dari pengenalan IP antar PC, kemudian penghubungan antara router dan pengenalan router Jakarta, Semarang, dan Jogja. Selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu pengecekan atau uji coba di setiap PC-nya. Kemudian di sini saya akan melakukan uji coba ping antar kota. Di sini saya akan mencoba ping antara Jakarta ke Semarang. Kita ke komen, kemudian kita ping IP dari Semarang 02.1, enter. Nah, di sini sudah berhasil mengkonfigurasi dari awal sampai akhir dan sampai bisa ping antar IP di setiap kotanya, yaitu dari Jakarta ke Semarang, Semarang ke Jogja. Nah, kemudian mungkin cukup sampai di sini. Maaf jika penjelasan saya sangat tidak jelas atau kurang jelas. Di sini saya emang dalam penjelasannya kurang bisa, tapi dalam pemahamannya saya sudah paham. Apabila saya ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.